תיזהרי, דבורים, דבורים. את לא מבינה מה הולך פה. סגרת את הדלתות. זה רק אצלנו בגולברי בחוץ. Subhanallah, merinding. Dunia hari ini dikejutkan oleh serangkaian peristiwa yang seolah membuktikan bahwa kekuatan manusia tidak ada artinya di hadapan kuasa Sang Pencipta. Di saat Israel dan Amerika Serikat sesumbar dengan teknologi militer mereka, sebuah kiriman tak kasat mata justru membuat tentara Zionis lari kocar-kacir. Bukan rudal balistik, bukan pula serangan drone goib, warga dan tentara Israel kini dibuat tidak berdaya oleh serangan ribuan lebah, hewan kecil yang sangat diistimewakan dalam Al-Quran. Kejadian ini benar-benar membuat Netanyahu kicep alias bungkam seribu bahasa. Apakah ini pertanda azab nyata bagi mereka yang telah menumpahkan darah di tanah Lebanon dan Palestina? Kondisi semakin mencekam bagi Gedung Putih. Donald Trump benar-benar dibuat tidak percaya setelah mendapatkan laporan bahwa Iran kini tidak lagi sendirian. China dilaporkan sedang bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara tercanggih mereka ke Teheran. Langkah ini langsung meruntuhkan semua klaim kemenangan Trump sebelumnya. Bahkan, di dalam negerinya sendiri, Trump kini diserang habis-habisan dalam sidang parlemen yang sangat panas. Rakyat Amerika mulai berteriak, ulah sembrono Trump hanya membuat negara semakin miskin. Apakah ini awal dari keruntuhan total rezim Zionis? Bagaimana mungkin kapal induk kebanggaan Amerika kini menjadi target empuk yang siap ditenggelamkan kapan saja oleh Iran? Simak fakta-fakta menggetarkan yang akan membuat iman Anda bertambah hanya di video kali ini. Azab nyata, serangan hewan kecil di tanah Zionis. יהודה, סגרתי את דלתות. יש פה מה... תיזהרי, דבורים, דבורים. את לא מבינה מה הולך פה. סגרתי את הדלתות. זה רק אצלנו בגולברי בחוץ. Fenomena yang sangat ganjil namun nyata terjadi di wilayah Israel. Di tengah ketegangan perang, warga dan militer Israel justru dibuat kocar-kacir oleh serangan hewan kecil. Menurut laporan Channel 14, warga di kota Netivot panik dan ketakutan setelah ribuan lebah tiba-tiba memenuhi kawasan tersebut dari lingkungan tempat tinggal hingga pusat perbelanjaan. Pemerintah kota segera mengeluarkan imbauan agar masyarakat menjauhi lokasi dan tidak mencoba mendekati kawanan lebah. Tak hanya di pusat perbelanjaan, laporan juga menyebutkan kemunculan kawanan lebah di balkon rumah warga di berbagai titik kota. Fenomena ini memicu kekhawatiran, meski para ahli menyebut kejadian tersebut merupakan bagian dari siklus alami. Banyak pihak yang mengaitkan fenomena ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran agama Islam, lebah merupakan salah satu ciptaan yang Allah istimewakan. Begitu istimewanya serangga ini hingga lebah tak hanya diabadikan dalam Al-Quran, namun juga menjadi nama surah, tepatnya di surah An-Nahl. Hewan-hewan kecil yang disebutkan memiliki tempat istimewa dalam sejarah Islam dan Al-Quran ini seolah-olah diturunkan untuk menunjukkan bahwa Iron Dome atau senjata nuklir sekalipun tidak mampu menahan bala tentara Allah yang paling kecil sekalipun. Kepanikan melanda kota-kota pemukiman ilegal. Tentara IDF yang biasanya gagah berani di depan kamera, kini tampak frustasi menghadapi gangguan yang tak kunjung berhenti ini. Netanyahu yang biasanya pandai bersilat lidah kini hanya bisa terdiam melihat fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan oleh teknologi militernya. Apakah sejarah Abraha dan pasukan gajahnya akan terulang kembali di tanah Palestina melalui perantara makhluk-makhluk kecil ini? Satu yang pasti, dunia kini mulai melihat bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar diplomasi dan amunisi. Iran incar kapal induk Amerika Serikat dan masuknya kekuatan China. Di panggung militer, ancaman yang datang dari Teheran kini mencapai level yang paling mematikan. Sindo News melaporkan pernyataan resmi dari Komandan Militer Iran yang sangat berani. Iran kini membidik kapal induk dan seluruh kapal perang Amerika Serikat. Ancaman tersebut disampaikan oleh Mohsen Rezai, seorang pejabat senior yang juga penasehat militer untuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan satupun kapal penjajah melintas dengan tenang di Teluk Persia. Kami akan tenggelamkan semuanya. Itulah janji yang dikirimkan Teheran ke meja kerja Donald Trump. Trump yang awalnya meremehkan kini dibuat tak percaya. Mengapa?
karena laporan intelijen terbaru dari FIFA mengungkapkan fakta yang sangat pahit bagi Washington. China disebut-sebut bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara paling mutakhir ke Iran. Sementara itu, Financial Times mengungkapkan bahwa Iran memanfaatkan satelit mata-mata milik China untuk melacak dan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Ini adalah pukulan telak bagi strategi blokade Amerika. Dengan dukungan teknologi China, langit Iran akan berubah menjadi perisai baja yang mustahil ditembus oleh jet tempur paman Sam. Trump dikabarkan berang dan murka besar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa klaim-klaim kemenangannya selama ini dianggap sebagai angin lalu oleh Beijing dan Teheran. Iran kini memiliki kepercayaan diri yang luar biasa karena mereka tahu jika Amerika berani menyentuh tanah mereka, maka seluruh armada laut Amerika di Timur Tengah akan berakhir di dasar laut sebagai besi tua. Debat panas di Parlemen Amerika Serikat dan kemiskinan yang menghantui. We're looking at gasoline prices go through the roof. In the state of Connecticut, it's $4 plus now, $6 in the state of California. You're talking about energy efficiency. This is an administration that decided on a war of choice in Iran and driving up these costs. I don't know if anybody thought about the consequences. And I would just ask you, because this is your world, did you provide any information prior to February 28th regarding how potential strikes against Iran would impact global energy prices? And what are you doing to address the price impacts? So, of course, from the day I arrived in this seat, I've spoken with the president and the whole administration about Iran and the impacts of action against Iran. So the answer to that is, of course. I'll point out we're putting to end a 47-year conflict with a nation that's threatened peace, stability, American soldiers, and global supply of energy, about to get nuclear weapons. And in the midst of that crisis, gasoline prices today are $1 a gallon cheaper than they were in the middle of the Biden administration with no interruption. I'm sorry, of energy I flows. think you're living It's just in a the different facts. world. Namun, kehancuran Amerika tidak hanya datang dari luar. Di dalam negerinya sendiri, Donald Trump sedang menghadapi pemberontakan yang sangat hebat. CNN Indonesia dan Tribun News melaporkan terjadinya debat panas di sidang parlemen DPR Amerika Serikat. Anggota dewan dengan nada keras mengecam ulah sembrono Trump yang terus-menerus memicu perang dengan Iran. Parlemen Amerika Serikat menuduh kebijakan Trump yang haus perang hanya menguntungkan industri senjata dan Israel, sementara rakyat Amerika sendiri semakin terjerumus ke dalam lubang kemiskinan. Negara ini semakin miskin karena uangnya habis untuk membiayai ambisi gila Trump di Timur Tengah, teriak salah satu anggota parlemen. Trump yang terpojok hanya bisa menyerang balik media-media Amerika Serikat yang mulai berani memberitakan bahwa Iranlah yang sebenarnya memenangkan perang ini secara psikologis dan ekonomi. Trump merasa dikhianati oleh pers negerinya sendiri. Namun, fakta tidak bisa berbohong. Harga kebutuhan pokok melonjak, angka pengangguran naik, dan Amerika kini sedang berada di ambang keruntuhan sosial. Trump yang dulu menjanjikan keagungan bagi Amerika, kini justru membawa rakyatnya ke masa-masa paling kelam dalam sejarah mereka. Apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah pelajaran besar tentang kesombongan. Amerika Serikat dan Israel yang mengandalkan kekuatan fisik, kini justru dipermalukan oleh fenomena alam dan keretakan internal yang tak terduga. Sumpah Iran untuk menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat dan dukungan militer dari China adalah sinyal bahwa akhir dari dominasi Barat sudah di depan mata. Apakah fenomena serangan hewan kecil di Israel benar-benar sebuah pertanda azab? Ataukah ini cara Allah mengingatkan manusia sebelum bencana yang lebih besar terjadi? Satu hal yang pasti, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu kini sedang berada di titik terendah dalam kepemimpinan mereka. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat jujur dari kalian semua. Apakah menurut kalian bantuan militer China ke Iran akan membuat Amerika Serikat benar-benar mundur dari Timur Tengah? Dan menurut kalian, apakah peristiwa hewan kecil di Israel itu adalah murni kuasa Allah? Tuliskan komentar kalian di bawah. Mari kita perkuat ukhuwah dan diskusikan berita besar ini dengan bijak. Right, with that, let's also tell you how US President Donald Trump has been facing political pressure in his own country as the Democrats have now escalated efforts to question his fitness for office. אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל ולקראת האפשרות
שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. People of Lebanon can have the kind of future they deserve, and so that the people of Israel can live without fear in the struggle. Dunia hari ini menyaksikan sebuah drama paling mengerikan di panggung kekuasaan global. Apa yang selama ini disembunyikan di balik pintu rapat rahasia, kini meledak ke permukaan. Amerika Serikat sedang diseret ke dalam jurang neraka oleh ambisi gila Benyamin Netanyahu. Sebuah pengakuan mengejutkan mengungkap fakta pahit. Dari perang Irak hingga agresi terhadap Iran, Netanyahu lah dalang yang selalu berhasil memanipulasi Amerika demi kepentingan Zionis, meski hasilnya selalu menyakitkan bagi Paman Sam. Namun, horor yang sebenarnya justru terjadi di dalam Gedung Putih. Donald Trump, sang penguasa Amerika, kini terancam didepak secara memalukan dari kursi kepresidenan. Bukan karena politik biasa, tapi karena tuduhan yang sangat mengerikan. Trump diduga mengidap demensia dan halusinasi parah di tengah berkecamuknya perang Iran. Keputusannya yang liar, termasuk serangan verbal terbarunya terhadap Paus Leo XVII, membuat Kongres Amerika Serikat panik dan meluncurkan upaya pemakzulan darurat. Kondisi di Israel pun tidak lebih baik. Setelah sesumber bisa menghancurkan Teheran dalam sekejap, kenyataan pahit menghantam wajah Netanyahu. Hasil survei terbaru menunjukkan angka yang sangat memalukan. Hanya 10% warga Israel yang merasa mereka menang melawan Iran. Sisanya, mereka merasa kalah, hancur, dan dikhianati. Apakah ini akhir dari hegemoni Amerika dan Israel di Timur Tengah? Benarkah Trump sudah kehilangan kewarasannya saat jari-jarinya berada di atas tombol nuklir? Simak fakta-fakta paling mengguncang yang disembunyikan media mainstream hanya di video kali ini. Manipulasi Netanyahu dan hasil menyakitkan bagi Amerika. אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל, ולקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. Mari kita bongkar kebohongan terbesar abad ini. Terungkap bahwa Benyamin Netanyahu telah berulang kali menarik Amerika Serikat ke dalam perang yang tidak perlu. Sejak era perang Irak hingga agresi terhadap Iran hari ini, Netanyahu selalu menggunakan pengaruhnya untuk memastikan militer Amerika Serikat menjadi tameng bagi agenda Israel. Hasilnya selalu berakhir dengan kepedihan bagi rakyat Amerika. Ribuan tentara Amerika Serikat pulang dalam peti mati, dan triliunan dolar uang pajak rakyat Amerika habis menguap hanya untuk membiayai ambisi Netanyahu. Peneliti kini mulai berani bicara secara terbuka. Amerika bukan lagi sekutu, melainkan alat yang diperalat oleh Tel Aviv. Agresi terhadap Iran yang terjadi saat ini adalah puncak dari manipulasi tersebut. Netanyahu menjanjikan kemenangan cepat, namun yang didapat Amerika justru ancaman krisis energi global dan kebencian dari seluruh dunia Islam. Rakyat Amerika kini mulai menyadari bahwa mereka sedang bertaruh nyawa demi seorang pemimpin asing yang bahkan tidak dipercaya oleh rakyatnya sendiri. Ini adalah pengkhianatan diplomatik terbesar dalam sejarah modern. Trump alami demensia, halusinasi di tengah perang. Right, with that, let's also tell you how US President Donald Trump has been facing political pressure in his own country as the Democrats have now escalated efforts to question his fitness for office. While more than 85 House and Senate Democrats are now calling for Trump to be either impeached or removed through the 25th Amendment. Di saat kondisi Timur Tengah memerlukan pemimpin dengan pikiran jernih, Amerika justru dipimpin oleh sosok yang diduga sudah kehilangan arah. Kabar mengguncang datang dari Washington. Tribun News melaporkan bahwa Donald Trump kini menghadapi ancaman pemakzulan karena kondisinya yang dianggap membahayakan keamanan nasional. Sejumlah anggota Kongres secara terang-terangan menuduh Trump mengidap demensia dan halusinasi. Indikasinya terlihat jelas dari tindakannya yang semakin di luar kendali. Di tengah peran Iran yang sangat sensitif, Trump justru melakukan serangan verbal terhadap pemimpin agama tertinggi, Paus Leo XVII. Trump dengan liar menuduh Iran telah membunuh 42.000 warga dalam aksi protes tanpa bukti yang kuat. Sebuah klaim yang dianggap sebagai bentuk halusinasi politik untuk membenarkan agresinya. Dunia kini ketakutan. Bayangkan, seorang presiden yang memiliki kode nuklir namun tidak bisa membedakan antara fakta dan halusinasi. Upaya pemakzulan ini bukan lagi sekedar perebutan kekuasaan,
melainkan upaya penyelamatan dunia dari kegilaan seorang pemimpin yang sudah tidak mampu berpikir rasional. Jika Trump benar-benar terbukti mengidap gangguan mental, maka seluruh kebijakan militernya di Timur Tengah harus segera dibatalkan sebelum ia benar-benar memicu kiamat nuklir. Israel mengaku kalah dan perundingan Washington yang sia-sia. And this needs to stop. And so our hope here, and I know this will be a process, okay, all of the complexities of this matter are not going to be resolved in the next 6 hours, but we can begin to move forward to create the framework where something can happen, something very positive, something very permanent, so that the people of Lebanon can have the kind of future they deserve, and so that the people of Israel can live without fear in the struggle. Namun, pukulan telak yang paling menyakitkan bagi rezim Zionis datang dari rakyat mereka sendiri. Laporan dari Tribun News Depok mengungkapkan sebuah data survei yang sangat menjatuhkan mental militer Israel. Popularitas Netanyahu anjlok ke titik terendah. Bayangkan saja, setelah semua bom yang dijatuhkan, hanya 10% warga Israel yang merasa mereka menang. Warga Israel mulai menyadari bahwa perang melawan Iran ini adalah sebuah kegagalan total. Mereka tidak merasa aman, sebaliknya, mereka merasa lebih terancam dari sebelumnya. Ekonomi Israel lumpuh dan warga hidup dalam ketakutan akan balasan rudal Iran yang tak terduga. Narasi kemenangan mutlak yang selama ini didengungkan Netanyahu kini dianggap sebagai sampah oleh rakyatnya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, sebuah negosiasi darurat digelar di Washington. CNN Indonesia melaporkan bahwa delegasi Lebanon dan Israel kini sedang duduk bersama di Amerika Serikat. Apa yang mereka bahas? Secara resmi, mereka bicara soal keamanan perbatasan. Namun, di balik itu, ini adalah upaya putus asa Israel untuk mencari jalan keluar yang terhormat. Namun jangan salah, di depan kamera, Tel Aviv tetap keras kepala dan menolak gencatan senjata demi menjaga sisa-sisa gengsi mereka. Perundingan ini diprediksi akan menjadi jalan buntu selama Netanyahu masih memegang kendali, karena baginya, berakhirnya perang berarti berakhirnya pula kekuasaannya. Apa yang kita saksikan hari ini adalah runtuhnya sebuah imperium yang dibangun di atas kebohongan. Netanyahu, yang telah memanipulasi Amerika selama puluhan tahun, kini harus menghadapi kenyataan bahwa rakyatnya sendiri sudah tidak lagi percaya padanya. Sementara itu, kondisi mental Donald Trump yang dipertanyakan menjadi lonceng kematian bagi hegemoni Amerika Serikat di panggung dunia. Antara survei kemenangan yang hanya 10% dan tuduhan demensia terhadap Trump, kita harus bertanya, masih adakah orang yang waras di antara para pemimpin ini? Ataukah dunia memang sengaja dibiarkan terbakar demi ego dua orang yang sudah diambang kejatuhan? Sekarang, saya ingin mendengar pendapat tajam kalian. Apakah menurut kalian, upaya pemakzulan Trump karena dugaan demensia adalah langkah yang tepat? Dan, bagaimana menurut kalian nasib Netanyahu setelah hanya 10% rakyatnya yang merasa menang? Apakah dia akan segera digulingkan? Tuliskan komentar kalian di bawah. Mari kita diskusikan krisis kepemimpinan global ini dengan kepala dingin namun tetap kritis. Jangan lupa untuk klik like jika video ini membuka mata kalian. Share video ini ke semua teman kalian agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi pada nasib dunia kita. Dan yang terpenting, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita paling mengguncang dari seluruh belahan bumi. Terima kasih telah menonton, tetap kritis dan sampai jumpa di update darurat berikutnya.